can get you home and give you more time. Ant-Man. Hello Brovers, beberapa hari yang lalu gue udah bahas trailer terbaru dari Ant-Man and the Wasp: Quantumania. Pada trailer itu kita langsung diperlihatkan sosok Kang the Conqueror yang memimpin kota Chronopolis yang terletak di Quantum Realm. Ada penampilan dari Kryler yang diperankan oleh Bill Murray, serta ada wajah cantik si Cassie Lang yang baru karena di Endgame itu kena recast. Sebenarnya gue lebih suka yang versi Endgame sih, cuman kalau dipikir-pikir dan gue lihat-lihat lagi, emang usianya kelihatan jauh banget. Kalau yang di Endgame itu rada kayak anak-anak 20 tahunan ke atas gitu cuy. Sedangkan seharusnya Cassie Lang ini masih SMA gitu. Jadi emang Catherine Newton ini udah cocok lah buat peranin Cassie. Dan kalau dilihat juga yang versi Endgame itu dia lebih mirip sama Scott Lang-nya. Sedangkan yang versi si Catherine Newton yang sekarang ini itu tuh justru lebih mirip Cassie Lang-nya yang memang pas zaman bocilnya. Oke, lanjut. Di konten breakdown kemarin kan kita kan bahasnya soal penyebab kenapa si Kang itu ngincar Scott. Di situ gue berteori kalau sebenarnya yang diincar itu bukan Scott tapi si Cassie. Gak lama dari gue upload gitu ya, gue nggak sengaja menemukan sebuah bocoran yang dimana bocorannya ini buset deh, ngeri kali. Bocoran itu kan sebenarnya gambling ya, 50-50 gitu. Jadi gue nggak bisa bilang bocoran yang gua utarakan nanti ini 100% benar, enggak. Nah, gue dapatnya tuh dari Reddit, ini akunnya, dan gue bisa kasih screenshot akunnya aja karena kalau gue kasih linknya kadang suka dapat pelanggaran dari YouTube karena nyebarin link dari web lain apa gimana gitu. Pokoknya ada potensi penipuan dan sebagainya lah, pokoknya gitulah polisi YouTube. Jadi gue tidak bisa nge-share linknya gitu. Kalau lu mau kunjungin aja di Reddit nih, gue kasih. Basically dia itu nyebarin bocoran yang sebenarnya nggak terlalu detail banget kayak Doctor Strange yang kemarin bocor itu, buset itu anjir 90% bener. Tapi kali ini dia tuh lebih ngejelasin plotnya doang yang menjadi benang merah di filmnya aja. Jadi kayak cuman inti ceritanya aja gitu. Hal-hal lainnya tuh nggak dikasih tahu. Walaupun tetap gambling ya, tapi gue akan kasih tag spoiler warning. Takutnya kalau beneran malah kurang dapat gitu ya feelnya. Tapi buat lau-lau pada yang anaknya teh penasaran gitu kan, sini kita nongs bareng, diskusi bareng-bareng di sini tanpa berlama-lama lagi. Ikuzo. Ini dia bocoran Ant-Man and the Wasp: Quantumania, and welcome back to Clip on X Breakdown. By the way, urutan bocorannya tuh masih ngacak ketika gue dapet ya. Jadi gue urutin sekiranya aja. Kalau salah ya mohon maaf. Tapi kalau nanti bener anjay, jangan lupa tag ya. Awal-awal film kita akan langsung dibuka dengan adegan dari si Janet. Entah itu flashback ataupun mimpi, yang dimana Janet ini sedang berusaha diincar oleh salah satu makhluk menyeramkan dari Quantum Realm. Kalau kalian ingat scene di mana Janet berada di sebuah tempat gelap yang dikelilingi makhluk Quantum Realm di trailer, kemungkinan besarnya makhluk itu yang mengejar si Janet ini. Pada bocoran ini juga dijelaskan bahwa si Janet ini sempat bertemu dengan Kang. Namun di film ini Janet tuh nyebutnya sebenarnya bukan dengan nama Kang ya, tapi dengan nama aslinya yaitu Nathan atau Nathaniel Richard. Kemungkinan besarnya adegan ini adalah flashback saat Janet itu masih terjebak di Quantum Realm berpuluh-puluh tahun yang lalu itu loh ya. Maka dari itu sebenarnya ini jadi konfirmasi bahwa si Janet dan Nathan ini sudah saling kenal sejak awal. Bahkan ada juga teori, kalau ini teori yang mengatakan kalau si Nathaniel Richard dan juga Janet ini mereka itu adalah sepasang kekasih. Jadi si Janet ini kan mungkin udah hopeless gitu ya, kejebak di Quantum Realm dan memutuskan untuk melanjutkan hidup dia di Quantum Realm gitu, dan akhirnya ketemunya sama si Nathan ini. Jadi mereka pacaran tuh. Nah, tapi si Janet ini mungkin cabut gitu ya, akhirnya dijemput sama suaminya yaitu Hank Pym. Makanya akhirnya mereka berpisah, mungkin seperti itu. Hal ini juga menjadi jawaban mengapa si Janet itu sendirian waktu dijemput oleh Hank Pym saat di Ant-Man 2. Itu dikarenakan si Janet ini mungkin sudah sempat atau sudah berhasil keluar dari Chronopolis milik Kang ini. Atau mungkin si Janet ini ya cabut lah, ninggalin Kang gitu, sendirian di situ. Adegan berlanjut pada beberapa cuplikan kehidupan dari Scott Lang yang ditulis pada bukunya yang berjudul Looking Out for the Little Guy.
Nah, pada bocorannya itu dijelasin kalau sebenarnya ini tuh adegan kayak montage gitu cuy. Mirip kayak Thor dengan Jane Foster di Thor Love and Thunder. Kan banyak tuh adegan-adegan yang sebenarnya kita tuh nggak tahu. Entah itu dia datang ke Halloween dan lain sebagainya ya kan. Nah, nanti bakal ada adegan kayak gitu-gitu tuh montage-nya. Cuman bedanya kalau yang Scott ini, dia itu mengawali semuanya sebagai seorang yang dianggap sampah gitu cuy. Udah mah diceraiin gitu ya, di penjara pula, pengangguran pula, tanpa disangka-sangka sekarang dia sukses besar karena namanya tercantum sebagai pahlawan dunia bersama para Avengers. Scott di sini juga dijelaskan kalau dia itu punya pengalaman bertemu dengan Raccoon yang bisa bicara atau si Rocket nih ya, Rocket Raccoon. Dia juga kini jadi sahabatan sama Hulk atau Profesor Hulk, si Bruce Banner. Scott juga di sini diceritakan kalau dia itu sebenarnya sudah tidak terlalu fokus untuk menjadi seorang superhero lagi, karena kini dia lebih berfokus untuk mendidik anaknya yaitu Casey. Itu mungkin disebabkan karena Scott merasa bersalah saat kejadian snap Thanos. Scott malah kayak nggak ada gitu kan di sisi Casey yang saat itu sendirian, mungkin emaknya tuh kena snap juga, bisa aja kayak gitu. Pada bocoran ini juga ditegaskan bahwa kunci utama di film ini adalah Casey Lang dan Scott Lang. Bapak anak inilah tokoh utama di film ini. Yang kemarin itu kan kalau nggak salah tokoh utamanya itu Scott dan Hope. Kalau sekarang jadi Scott dan Casey. Ini jadi memperkuat teori kita kalau Casey memang jadi orang yang bakal diincar oleh Kang the Conqueror. Sampailah kita pada penyebab mengapa mereka itu bisa kesedot ke Quantum Realm. Itu dikarenakan Scott dan Casey itu berniat untuk masuk ke Quantum Realm menggunakan alat yang dibuat oleh si Casey Lang ini. Dengan begini si Casey punya pengalaman baru lah yang lebih luas gitu tentang Quantum Realm. Namun sistemnya ternyata salah karena alat Casey itu mengirim sinyal ke Quantum Realm untuk masuk ke dalam sana. Dibantahlah dan diomelin sama si Janet karena si Janet ini tahu bahwa di dalam sana ada si Kang atau Nathaniel Richard. Sampai akhirnya terjadilah seperti yang ada di trailer. Mereka semua mental gitu ya gara-gara kena ledakan terus kesedot. Abis itu Scott, Casey, Hank, Hope dan juga Janet itu kepisah jadi dua kelompok, Scott sama Casey, dan mereka bertiga ya mental entah kemana gitu. Apesnya si Scott ini sama Casey itu no clue banget soal Quantum Realm. Jadi doi berdua tuh udah kayak bocah hilang gitu aja di Quantum Realm. Sedangkan Hope dan Hank Pym itu kan dituntun oleh Janet yang emang udah hatam soal Quantum Realm. Makanya ada scene dimana si Janet itu kayak mengendarai makhluk terbang gitu kan. Kuat diduga si Janet ini mau mencari si Kryler. Pada bocoran ini Kryler diceritakan sebagai seseorang yang bisa dibilang bangsawan gitulah di Quantum Realm. Banyak yang bilang sebenarnya dia tuh juga mantan kekasihnya si Janet. Cuman gue lebih percaya kayaknya si Nathan ini deh yang jadi mantan kekasihnya si Janet gitu. Di satu sisi ini sebenarnya jadi konfirmasi lagi soal teori kita yang kemarin kalau Quantum Realm itu kan luas. Nah kerajaannya tuh sebenarnya nggak cuman si Kang aja. Kryler ini jadi salah satu bangsawan gitu di Quantum Realm dan mungkin punya pasukannya sendiri. Tujuan si Janet balik lagi ke Kryler itu kemungkinan besarnya meminta bantuan untuk mencari si Scott Lang dan juga Casey Lang yang terpental entah kemana. Pada bocoran ini juga terkonfirmasi bahwa MODOK itu memang si Johnny Sins atau Darren Cross yang sempat kekirim ke Quantum Realm di Ant-Man pertama. Baru deh kita bakalan diperlihatkan flashback kisah si Janet bertemu dengan Nathaniel Richards di Quantum Realm. Itu semua bermula ketika Nathan terjebak di Quantum Realm karena kapalnya mengalami kerusakan parah. Nah, kapal Nathan ini ternyata bisa melakukan perjalanan ke berbagai macam universe ataupun timeline yang berbeda. Jadi udah mah bisa time travel, bisa pindah universe juga si Nathan ini. Cuman yang jadi masalah si Nathan ini terdamparnya di Quantum Realm. Jadi dia terdampar di tengah-tengah gitu. Ini juga jadi sedikit singgungan ke teori kita kalau Quantum Realm itu jangan-jangan memang sama seperti konsep Gap Junction. Janet yang tidak tega melihat Nathan memutuskan untuk menolongnya tuh akhirnya. Di satu sisi, ini jadi jalan keluar juga sebenarnya bagi Janet untuk kembali ke dunia luar dan bertemu dengan putrinya Hope. Jadi tuh si Janet ini benar-benar masih hopeless dan ketika hopelessnya itu datanglah si Kang ini yang kebetulan kapalnya rusak gitu. Namun semakin hari si Janet ini
mulai menyadari gitu bahwa kayaknya nih orang begajulan gitu. Kok bisa-bisanya dia mau keliling universe dan keliling timeline buat apa? Karena si Nathan ini mungkin gak ngasih keterangan soal itu, atau mungkin keterangannya ketahuan bohong akhirnya. Janet pun akhirnya menghancurkan kapal Nathan hingga akhirnya si Nathan terjebak di Quantum Realm dalam waktu yang lebih lama, sedangkan si Janet berhasil dijemput oleh Hank Pym dan meninggalkan Nathan di sana. Nathan pun akhirnya menaruh dendam gitu cuy pada Janet yang udah meninggalkan dia. Dari situlah Nathan itu punya julukan Kang the Conqueror. Memang ada perubahan ya sebenarnya di sini karena nama Kang the Conqueror itu didapatkannya dengan hal lain kalau di komik ya. Gue nggak tahu apakah ini beneran Kang yang bakal dilawan Avengers atau bukan. Kalau teori pribadi gue sih kayaknya untuk saat ini iya. This is the real Kang menurut gua. Lanjut ke Scott dan Casey yang bertemu dengan Kang di Istana Chronopolis. Kang membujuk Scott untuk memperbaiki kapal multiverse-nya dengan alasan perdamaian. Sesuai dengan versi komiknya ini ya, Kang itu emang super manipulatif ke tulang karena dia memperalat Scott dengan alasan dia mau mencegah varian dari dirinya sendiri yang berusaha menghancurkan ataupun menguasai universe-universe yang lainnya. Kemungkinan besarnya Kang ini membutuhkan alatnya si Casey buat menyempurnakan kapal multiverse-nya. Bang, berarti Kang itu lebih bodoh dong dari Casey Lang. Kan Casey yang buat alat itu, katanya Kang super cerdas, kok nggak bisa memperbaiki kapalnya? Nah, ini yang sempet jadi pertanyaan oleh orang banyak. Sampai akhirnya gue menemukan alasan mengapa si Kang ini ternyata nggak bisa memperbaiki kapal karena ini nih. Alasan paling kuatnya itu adalah karena resource-nya berbeda. Ya, tentunya hal ini sangat berpengaruh pada setiap penciptaan barang apapun itu. Casey bisa menciptakan alat secanggih itu karena dia berada di bumi. Dia berada di Earth 616 MCU yang sumber dayanya mungkin lebih kaya gitu daripada Quantum Realm. Sedangkan di Quantum Realm tentunya sumber dayanya itu jauh berbeda dengan yang ada di dunia aslinya. Kalau lu lihat teknologi Kang itu kan canggih banget ya Chronopolis, tapi belum tentu teknologi itu berpengaruh ketika dibawa ke 616. Ternyata nggak sebagus itu juga gitu teknologinya begitu dibawa ke 616. Bisa aja kayak begitu. Contoh analogi simpelnya seperti ini. Ada Budi yang masak steak yang terbuat dari daging wagyu misalkan. Nah, sedangkan ada satu orang lagi nih. Dia profesional chef, dia pinter banget dalam memasak. Jadi dia kalau mau masak steak itu udah di luar kepala lah karena udah cerdas banget. Tapi dia itu berada di Quantum Realm. Di sana tidak ada sapi apalagi wagyu. Sampai sini paham? Kemungkinan besarnya energi ciptaannya si Casey ini jadi bahan baku yang hanya bisa didapatkan di Earth 616 aja, atau simpelnya bahan bakunya berasal dari luar Quantum Realm. Dan di Quantum Realm sendiri bahan bakunya tuh nggak ada sama sekali. Jadi kemungkinan itulah alasannya Kang nggak bisa cabut dari Quantum Realm. Oke, balik lagi ke Scott yang diiming-imingin kesempatan untuk keluar juga bersama si Casey dari sini ke universe utama yaitu 616. Kang masih terus-terusan untuk ngasih bejibun alasan ke Scott kalau hanya dia satu-satunya harapan buat kalahkan varian dari dirinya sendiri. Baru deh karena Scott ini mungkin gak mau, semakin lama semakin kelihatan busuknya si Kang ini. Hingga akhirnya Kang ini mengaku sudah membantai Avengers yang berada di universe lain. Kang juga sempat meledek Thor di sini. Waduh, doi nggak tahu kali ya Thor 616 dapat adegan Bring Me Thanos tuh kayak apa. Di sini Scott akhirnya bertemu dengan Hope. Baru deh scene-nya sesuai trailer di mana Hope dan Scott itu kan kayak dikepung gitu kan sama pasukannya Kang. Ada juga adegan Scott yang berada di Quantum Nexus. Nah, ini gua confirm nih ya. Dimensi yang ngebuat Scott itu terjebak yaitu namanya Quantum Nexus. Di trailer itu udah ditampilkan Quantum Nexus di mana ada Ant-Man dengan ukuran besar terus kayak melebur-lebur gitulah. Mirip kayak scene-scene tipuan-tipuan sihir yang ada di
Multiverse of Madness. Mirip-mirip kayak gitulah ya. Di sini bahkan Scott bertemu dengan varian dari dirinya sendiri di universe lain yang ternyata hanya sebagai seorang karyawan Baskin Robbins. Mungkin ini adegannya lebih mirip kayak yang si Doctor Strange mental-mental ke berbagai macam universe tuh yang sama si Chavez itu. Kemudian si Scott itu berhadapan dengan sosok MODOK yang tidak lain dan tidak bukan adalah Johnny Sins atau Darren Cross. Janet pun kembali bertemu dengan sosok Nathan ini. Nah, si Nathan ini pun langsung membuktikan bahwa selama ini dia membangun sebuah kerajaan yang sangat futuristik lengkap dengan ribuan pasukan untuk menginvasi setiap universe yang ada. Jadi fokus Nathan ini seketika mungkin jadi berubah gitu cuy. Yang tadinya mau balas dendam ke Janet doang, kini dia ingin menaklukkan semua universe dengan kerajaan atau dinastinya ini. Atau mungkin ini adalah motif awalnya dia ya, untuk berusaha menaklukkan semua universe yang ada gitu cuy. Sedangkan motif soal mau balas dendam ke Janet itu cuma tipu-tipu dayanya dia doang. Makanya di sini akhirnya kan ada judul Avengers Kang Dynasty kan nanti. Di sini Scott bakalan punya suit baru lagi cuy. Jadi bukan suit yang merah yang baru yang nongol di trailer, bukan, ada lagi suitnya yang baru cuy katanya, dan ini buat Final War-nya. Warna suitnya nanti si Scott itu serba hitam gitu cuy. Sedangkan Hope juga dimodifikasi sayapnya karena ada kayak semacam lightsaber-nya gitu. Di sini terjadi perang besar, bener-bener war parah cuy antara kerajaan Chronopolis yang dipimpin Kang sama pasukannya Scott dan Hope, yang kemungkinan besarnya Scott dan Hope itu dibantu sama si Kryler dan warga-warga Quantum Realm yang berada di luar kota Chronopolis. Sedangkan Casey sendiri duel lawan MODOK, dimana sebenarnya Casey bakalan membujuk MODOK untuk berkhianat dari Kang. Di sini ada dua raksasa Ultraman, yaitu si Scott dan juga Casey. Sedangkan Hank Pym juga datang membantu dengan ribuan pasukan hewan Quantum Realm yang telah dilapisi kayak semacam baja gitulah. Di sini akhirnya si MODOK itu berkhianat dari Kang atas bujukan dari si Casey. Siapa yang gak meleleh anjir, dibujuknya sama Casey. Coba yang bujuk Scott anjir. Kelar tuh filmnya cuy. Kang menang, MODOK gak jadi berkhianat anjing. Kang yang mengetahui MODOK berkhianat langsung menghajar MODOK sampai sakaratul maut. Sebelum si Johnny Sins modar, dia sempat menyampaikan pada Scott kalau Scott itu adalah Avengers terbaik yang pernah dia temuin gitu. Pada detik-detik ending, Kang ternyata berhasil lolos dari perang dan berusaha menggagalkan Hope, Janet, Scott, Casey, dan Hank Pym yang ingin kembali ke Universe 616. Namun ternyata si Kang ini mengincar Scott saja sehingga Scott terjebak lagi di Quantum Realm. Sedangkan Kang berhasil kabur, walaupun Kang ini hampir kejebak juga sebenarnya bareng Scott. Melihat Scott yang terpental lagi ke Quantum Realm, si Hope ini akhirnya gak tega dan loncat buat nyelamatin Scott lagi. Entah si Kang ini berhasil kabur ke universe mana lah ya, kita gak peduli lah ya. Pokoknya kemungkinan besarnya emang si Kang ini adalah the real Kang, bukan variant yang macam-macam. Enggak, ini kayaknya bener-bener big villain yang bakal dihadapi sama Avengers karena dia berhasil kabur. Kalau doi misalkan mentalnya justru beneran ke 616, mampus lu para Avengers. Di sisi lain, Hank, Janet, dan Casey berusaha mencari cara membebaskan Hope dan Scott dari Quantum Realm. Pada mid credit scene memperlihatkan Hope yang nembus-nembus universe lain sampai bertemu dengan Scott, seperti adegan yang Doctor Strange yang ikut pental-pental itu sama Chavez ya. Itu tadi adalah bocoran plot cerita dari Ant-Man and the Wasp Quantumania yang bakal rilis Februari. Ingat, ini bocorannya tidak 100% benar dan jangka waktunya masih jauh ke Februari 2023. Jadi pihak Marvel Studio masih banyak waktu buat mereka ngekat atau ngubah-ngubah seperti layaknya Multiverse of Madness yang kemarin. Jadi tetap santai aja karena bocoran ini bukan plak ketiplak bener. Tapi tentu aja pasti ada banyak yang sesuai sih, karena yang ngebocorin tuh yang kemarin ngebocorin Multiverse of Madness juga cuy. Tapi memang yang Multiverse of Madness itu kan terjadi perubahan total ya. Cuman secara plot garis besarnya benang merahnya ternyata sebenarnya sama cuy. Sejauh ini gue masih yakin sosok Kang di Quantumania ini adalah the real Kang yang akan dihadapi nama para Avengers. Sedangkan yang nanti ada di serial Loki season 2 mungkin aja masih variant Kang yang lainnya. Intinya tetap jaga hype-nya aja sampai filmnya tayang, sampai seriesnya tayang gitu ya. Bentar lagi
lagi juga kan bakalan ada Black Panther Wakanda Forever. Gue lihat YouTuber-YouTuber luar yang udah diajak nonton premiernya gitu kan, nonton duluan gitu, pada bilang itu adalah film MCU paling emosional sepanjang 2022. Jadi kita fokuskan lagi ke Black Panther karena nggak tahu kenapa gue berekspektasi tinggi kalau ke Black Panther sama Ant-Man, karena dua film itu memang ditangani sama orang yang tepat, bukan kayak Michael Waldron. Buat yang bilang gitu kan, fans MCU gitu kan bilang makanya rendahin ekspektasi, nggak bakal bisa cuy lu kayak begitu, asli cuy, sumpah. Karena setiap orang tuh bebas berekspektasi kan. Jadi fans MCU nggak bisa denial setelah lihat rating dan kualitas PS4 menurun drastis gitu ya. Terus tinggal bilang deh lu pada, ekspektasinya lu pada ketinggian lah. Terus kritikus film yang ada di IMDb, Rotten Tomatoes, ekspektasinya juga ketinggian gitu kan. Mereka kan ngasih review jelek juga. Mereka reviewer kan profesional cuy. Ya nggak sih? Jadi GWS lah buat fans MCU, semoga bisa menerima kritik dari konsumen lain. Gua Klepon X, pamit undur diri and I'll come see you next time.